Kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo yang ditangani Polda Metro Jaya memasuki babak baru. Polda Metro Jaya resmi menaikkan status perkara ini dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Dari 6 laporan polisi terkait kasus ijazah Jokowi, hasilnya 4 laporan naik ke tahap penyidikan. Salah satunya, laporan yang dilaporkan langsung oleh Jokowi ke Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu, sementara 3 lainnya merupakan laporan yang ditarik dari Polres. Pihak Roy Suryo dan kawan-kawan sendiri sebagai pihak terlapor menyayangkan Polda yang dianggap terburu-buru menaikkan status perkara ini. Dengan naiknya status penyidikan laporan kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, semakin menguatkan polisi telah menemukan adanya unsur pidana dalam kasus ini dan penetapan tersangka kini tinggal menunggu waktu. Lantas dengan naiknya status perkara ke penyidikan, sejumlah nama seperti Roy Suryo CS yang sebelumnya telah diperiksa sebagai terlapor, akankah berpotensi menjadi tersangka? Tim TV One mengabarkan. Ya, Maria Segaf, wasit sudah mengeluarkan kartu kuning. Artinya harus ada yang hati-hati. Ini dia, kartu kuning apa lampu kuning? Sama aja. Karena mendekati merah. Nah, itu dia, karena sudah naik ke penyidikan. Ya. Artinya akankah kemudian polisi akan segera menetapkan tersangka? Ya. Nah, ini yang juga kemudian harus kita gali juga nih. Betulkah kemudian segala fakta, bukti-buktinya sudah siap untuk Betul. dimeja-hijaukan? Gitu. Sudah sesuai aturankah penyelidikan yang kemarin dilakukan oleh pihak kepolisian? Panjang ini kalau Panjang, kita bahas ya. Langsung ya kan? saja ya, sudah hadir bersama dengan kami sejumlah narasumber kami. Sudah ada Bang Ahmad Hosinuddin selaku tim advokasi kriminalisasi dan akademisi. Selamat pagi, assalamualaikum. Selamat pagi, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir juga di sebelahnya ya kan ada Bung Andi Aswan, Waketum Jokowi Mania. Selamat pagi. Selamat Pagi. Pagi, Ayah, pagi Philip, pagi pemirsa TV One. Nanti kita minta Semangat pencerahan. selalu. Itu dia nih. Kita minta pencerahan kepada siapa, Philip? Pak Irjen Pol Arianto Sutadi selaku penasihat ahli Kapolri. Selamat pagi, Pak Ari. Assalamualaikum, Pak Arianto. Sebelum ke Pak Ari, saya mau langsung ke Bang Ahmad. Bang Ahmad, Saya dulu ya. Paling dekat soalnya Bang. itu dia. Siap. Ini kalau di jalan raya ibaratnya lampu sudah menyala kuning. Tanggapannya? Cabut aja kabelnya. Wah, kesetrum, nanti bisa kesetrum loh. Enggak, saya mau awali dari ini kan tadi Ya. analoginya wasit ya. Betul. Kalau saya sih melihat skuad yang berpura-pura menjadi wasit begitu. Oh, pemain ke-12. Ya, jadi begini. Ini kan sebenarnya kembali menegaskan bahwa memang ada intensi dan atensi untuk segera menaikkan proses ini seolah-olah agar ada efek jera. Padahal kalau kita lihat proses prosedur dan tahapannya ini kan meloncat-loncat. Kok seolah-olah ada efek Prematur. jerah sih Bang? Iya. Kenapa? Karena dulu pernah di penjara Bambang Tri, tapi tidak jera-jera juga. Ijazah palsu masih lagi. Ini berharap dengan tokoh-tokoh yang di penjara ada efek jera. Padahal pembuktian soal ijazah itu asli itu sendiri sampai hari ini belum terjadi begitu. Udah 2 kali kemarin dijelaskan. Yang namanya pembuktian itu adalah melalui proses pengadilan dan ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Itu parameternya. Kalau kita tidak mau berdebat. Ya. Tapi kalau mau berdebat ya ada versi UGM, versi Bareskrim, versi dan seterusnya. Yang paling menarik adalah penyelidikan ditingkatkan menjadi penyidikan. Berarti kan ada alat bukti. Sementara Humas Polda Metro Jaya saat ditanya apa bukti yang diberikan oleh pelapor saudara Jokowi, fotokopi. Ijazahnya asli atau tidak? Fotokopi. Ijazahnya asli atau tidak? Fotokopi. Nah, pada saat yang sama kok bisa penyelidikan dinaikkan ke tahap penyidikan dengan bukti fotokopi? Kedua, kalau kita bicara ijazah palsu memang sudah ada tes laboratorium forensik, tapi itu yang melakukan adalah Bareskrim dan bukan karena LP saudara Joko Widodo. Itu adalah karena ada Dumas yang dilakukan oleh TPUA 9 Desember 2024 begitu. Jadi persoalannya adalah sampai hari ini bukti bagi pelapor bahwa dia memiliki ijazah asli itu belum pernah disentuh oleh Polda Metro Jaya. Yang sudah disentuh itu adalah fotokopi begitu. Apa sih yang Anda sayangkan Bang? Apa yang Anda khawatirkan? Oh, Fotokopi bukan masalah pasti. sayangkan proses prosedur ini kan orang dianggap fitnah, dianggap pencemaran, ijazah palsu. Pelapor harus bawa bukti, Pak Arianto katakan harus bawa bukti pelapor. Ya. Yang dimaksud bukti itu ya bukti ijazah asli, bukan fotokopi. Dan bukti ijazah yang diklaim asli pun harus dites laboratorium forensik. Setidaknya kalau Polda Metro Jaya melakukan hal yang sama yang diambil oleh Bareskrim dan kemudian menyimpulkan ini bisa dinaikkan ke tahap penyidikan, baru bisa dikatakan oh ini layak ada peristiwa pidana, bukan hanya peristiwa biasa. Itu satu hal. Hal yang lain, ini kan Polda main-main, bikin dagelan saja gitu loh. Oh. Sesuatu yang belum tahapannya sampai ke penyidikan, dipaksa naik ke penyidikan. Kenapa tadi bukti-bukti belum lengkap?
Dan terakhir katanya Pak Haryanto akan ada gelar perkara, semua dilibatkan. Kami nggak pernah dilibatkan. Yaitu versi penyidik saja kalau ada gelar perkara. Yang kedua, ada Firly Bahuri sudah tersangka dari 2023 oleh Polda Metro Jaya sampai sekarang nggak disentuh itu barang. Itu kasus lain Kok tuh ya. iya, saya mau melihat ada sesuatu yang itu bisa kita pahami, ada tendensi, ada intensi, ada target dalam kasus yang menimpa Roy Suryo dan kawan-kawan. Sebelum ke Bang Andi, saya harus lompat sejenak satu ke Pak Hari. Tanggapannya Pak Hari, ini dianggap lompat-lompat, dianggap dagelan begitu? Ya itu kan kata-katanya advokat yang membela mereka itu kan. Gitu kan. Itu tadi menjelaskan panjang lebar mengenai prosedur penyelidikan ya, penyidikan. Saya sebagai penyidik dan saya yang menyusun perkap mengenai penyelidikan itu, maka saya ingin menjelaskan prosedurnya. Saya tidak bantah apa yang dia sampaikan, percuma. Bantah pasti nggak mau juga kan gitu kan. Jadi gini, yang namanya polisi itu adalah tugasnya kalau dalam penegakan hukum, mulai dari penyelidik sampai penyidik. Begitu ada laporan masuk, itu pasti yang dilakukan pertama kali adalah, ini laporan masuk ini, dilihat ada unsur pidananya apa tidak. Kalau kira-kira ada di SPK itu tentukan oke lah ini ada gitu kan, diterimalah sebagai LP. Tapi kalau LP pengaduan yang pertama kali dilihat-lihat tidak ada unsur pidananya dan dia tidak bisa menunjukkan bukti awal, pasti dianggap sebagai pengaduan doang. Itulah yang terjadi. Laporan yang di Mabes Polri itu dulu dilaporkan tapi diterima sebagai pengaduan. Sementara yang laporan yang disampaikan di Polda Metro oleh Pak Jokowi, karena dia membawa bukti-bukti awal yang ada, langsung terima menjadi LP. Kan gitu. Nah, dua itu kemudian berjalan. Tetapi yang satu ini lama apa? Karena ketika yang disampaikan itu tidak ada bukti-bukti awal sebagai pidana, ya ini seakan-akan jalan di tempat. Itu ya. Nah, kemudian saya sebagai penyusun perkap ya dulu itu tahun 2008-2009 itu saya sebagai Binkum. Karena di dalam KUHP itu tidak ada aturan Pak mengenai bagaimana penyelidikan dan penyidikan itu, maka tak bikinlah suatu perkap itu aturan bagaimana cara menangani kayak gitu ya. Menangani perkap itu ya dari penyidikan itu bedanya cuma simpel saja. Di dalam penyelidikan itu polisi bisa mencari apa saja bukti-bukti yang kira-kira bisa dimasukkan, tetapi caranya tidak pakai pemaksaan. Gitu. Tapi kalau di penyidikan mengumpulkan bukti itu pakai pemaksaan. Kalau di dalam penyelidikan kita manggil orang undangan, kita merasa lapor boleh saja. Kita mencari keterangan, mau memfoto orang, mau mengumpulkan barang bukti boleh itu, sepanjang tidak menyita. Gitu. Nah kemudian ini yang terjadi kemarin, dan kalau ada terjadi kasus di sana-sana laporan kasus yang sama, idealnya itu dikumpulkan jadi satu di tempat, entah itu di Bareskrim, entah di Polda. Kalau kasusnya itu di lingkup di Polda saja, Polda boleh. Kalau lingkupnya seluruh Indonesia, itu Bareskrim. Tapi intinya adalah penyatuan daripada kasus itu hanya untuk apa? Efisiensi. Toh buktinya sama itu juga, saksinya itu juga. Kan? Sudah kan? Nah sekarang itulah yang terjadi sekarang ini. Kemarin sementara yang di Bareskrim itu mulai dari Desember dilaporkan, kemudian baru kemarin itu masuk ke apa? Gelar perkara khusus. Penyelidikan kan, terus kemudian ditetapkan oleh Bareskrim ketika setelah ada laporan dari Pak Jokowi yang di Polda Metro waktu itu kan sebulan kemudian kan gitu kan. Kemudian dinyatakan bahwa tidak ditemukan unsur pidana. Makanya kan dihentikan. Diprotes kan sama ini kan, harus pakai gelar khusus. Oke, pakai gelar khusus dibuka, silahkan. Dengan catatan kalau gelar khusus itu adalah menyampaikan bukti-bukti yang tambahan. Nah, kemarin di dalam gelar khusus itu dilakukan. Tapi sayangnya yang saya ikut di dalam gelar khusus itu itu masing-masing tidak menyampaikan bukti yang valid, yang betul-betul bisa berbobot sehingga bisa menentukan itu ada unsur pidana. Ya akhirnya ya tidak bergerak itu jadinya. Tahu valid apa enggaknya dari mana, Pak Haryanto? Valid atau tidaknya? Nah, saya kan datang, saya kan tahu apa bukti yang disampaikan. Bayangan saya ya bukti yang disampaikan oleh mereka itu bukti yang valid, betul-betul ada. Ini Pak, bukti penelitian saya ini begini misalnya, mengatakan ini tidak sama, ini adalah ini loh yang saya teliti ini. Termasuk juga kan dari kubunya Roy CS ini kan juga sebenarnya ingin mengetahui juga ada tidak sih bukti ijazah aslinya itu yang diminta. Nah, itu tuntutan mereka boleh saja. Tetapi yang namanya gelar khusus itu kemarin itu menampung bukti-bukti baru yang belum dimasukkan. Saya sudah menasihatkan pada dua pihak bahwa bukti-bukti yang selengkapnya. Dua-dua datang memang bawa saksi ahli. Saksi yang dibawa Pak Roy sama Pak Rismon. Yang dibawa ke situ bukan bukti penelitian dia yang katanya pakai
teknik itu dan sebagainya, tapi cuma ngomong seperti yang di sini. Ya saya udah menduga ini pasti ya nggak akan berbobot bukti itu gitu. Jadi untuk menunjukkan bukti-bukti apa itu ya boleh saja minta, tapi itu bukan mekanisme daripada sisi pembuktian yang ada di situ. Itu yang terjadi ya. Nah, kemudian, ini yang harus direspon juga nih sama Pak sekarang, dan saya teruskan dulu dong supaya nanti nggak dipotong-potong misalkannya itu tadi ya. Setelah ini apa yang diputuskan oleh di Bareskrim itu ya, itu pasti nanti akan dipakai untuk di Polda Metro untuk acuan. Kenapa? Karena di Polda Metro itu yang dilaporkan adalah pencemaran, fitnah dan sebagainya kan. Ini bisa dijalankan kalau sudah dibuktikan bahwa ijazahnya itu asli atau palsu. Begitu ya. Kalau itu asli berarti ini pasal ini bisa dijalankan penyidikan. Nah sekarang kan sudah nih ada warning dari Bareskrim bahwa itu memang asli. Ini pasti dipakai acuan oleh Polda Metro. Tetapi bukti-bukti bahwa ini asli itu tadi masih tetap digali lagi untuk penyidikan di sini. Di sinilah maka penyidikan Polda Metro sudah berjalan sekarang. Pasti sasarannya adalah melengkapi bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli dan kemudian melengkapi bahwa ini tuduhan-tuduhan fitnah dan sebagainya ini berjalan juga nanti. Itu dikumpulkan nanti akan dikirimkan ke jaksa. Jadi sudah selesai prosedur sebenarnya ya. Tidak ada yang prosedurnya emang kayak gitu. Nggak ada lompat-lompatan ya. Nggak ada lompat-lompatan ya. Itu kan Pak yang advokat yang merasa dirinya pandai sendiri kan mau lompat-lompat semua. Kapolri yang merasa pandai juga begitu. Tapi bunyinya cuma framing terus bahwa aparatur itu nggak bagus. Jadi ini advokat cuma memframing bahwa aparatur nggak benar. Inilah yang saya tentang. Kapolri memframing gantian ini. Nah, Bung Andi Aswan juga harus menjawabnya. Tapi kita tahan dulu ya Bang, biar lengkap. Sesaat lagi kami akan hadir untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Pagi. Harap minum dulu, monggo Bung Andi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, Maria Segaf silakan melanjutkan. Cuma Ayah yang berani ke Bang Andi seperti itu. Memotong pertanyaan. Kenapa? Gitu. Ada apa sih ada Bang Andi gitu kan? Aman ya Bang? Aman. Nah termasuk itu tadi Bang, maksudnya gini loh, kalau kemudian versinya Roy CS menganggap ini kasus dagelan nih, terburu-buru ada desakan jadi kemudian dinaikkan ke penyidikan. Sedangkan kalau Anda lihat, betul tidak sih demikian? Bukti-bukti sudah lengkap tidak? Ya jadi begini Mbak ya. Kita harus membedakan Bareskrim dengan Polda ya. Bareskrim masalahnya adalah ijazah oleh TPUA. Sedangkan Polda Metro Jaya adalah dari Pak Jokowi masalah pelaporan pencemaran nama baik. Mereka berkaitan Bang? Ya, berkaitan dulu ini kan ada itunya gitu. Kalau bisa cara kemarin itu, ada kan sesuai dengan pasal 41 ya KUHP mengenai ada novum baru nggak? Kalau novum kan dibuka lagi gelar perkara khusus itu. Dan juga kan di Perkapnya juga ada. Kemarin itu satu hari sebelum Bung Roy itu masuk ke Bareskrim pas itu, saya tanyakan di beliau di satu TV yang lain, Bung Roy jangan main wayang aja nih saya bilang, ya kan? Ada nggak bukti novum baru? Dia bilang yakin sekali, ada saya punya novum baru nih, ditunjukkan ke saya. Oke, kita lihat besok ya sama-sama di mana. Di gelar perkara. Di gelar perkara khusus itu, ya kita lihat ternyata itu adalah fotokopi semua, ya fotokopi tentang Ella. Yang jelas itu dibantah oleh yang namanya ahli ya, ketua ahli forensik ya. Quote unquote ya, bukan ahli-ahli ya, tapi ahlinya betul ini yang dihadirkan untuk bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat dari sisi keilmuan itu. Ya kan, kalau bisa ijazahnya analog dibilang dicek dengan digital forensik ya nggak masuk itu gitu, nggak masuk apa namanya ya sesuai dengan kaidah dari teknologi itu sendiri gitu loh kan. Menggunakan error level analysis pun juga nggak bisa masuk gitu kan, itu tidak berkaitan karena kalau analog kan kimia dan fisika yang di situ diuji kan kertasnya apa. Artinya Pak Jokowi pada saat itu sudah membawa ke Bareskrim ijazah aslinya. Asli loh, dia bawa ke situ dan itu yang diuji gitu loh, kan ada semua hasil-hasilnya. Pengen lihat Bang yang asli Bang, yang bukan. Maka tunggu aja di pengadilan, tunggu di pengadilan nanti itu kan ada satu bahan nanti. Kalau misalnya kan, Bang? Ada ya. 100%. Saya nggak mau 11 triliun itu melampaui kehendak Tuhan gitu. 100%. Dalam bilangan juga 100% aja kan begitu. Jadi intinya itu adalah kita tunggu di pengadilan itu akan dibuktikan. Kalau itu diminta atau dipinjamkan ataupun disita oleh Polda Metro Jaya sebagai barang bukti, pasti akan diserahkan oleh Pak Jokowi untuk itu, ya kan? Jadi kapan tadi ada perdebatan-perdebatan itu memang versi masing-masing ya. Kalau saya melihat ini adalah lembaga negara yang dipercaya. Apalagi di situ ada UGM ya yang membawa sekian banyak bandel dengan 3 itu sampai 20 bandel kalau nggak salah. Koreksi Pak kalau saya salah ya. 20 lembar satu itu 20 lembar. Satu itu 20 lembar. Jadi ada 3 itu kan ada 60 kira-kira masing-masing itu ya. Jadi kalau kita lihat itu aja dari yang namanya perpustakaan
surat pengembalian perpustakaan dan sebagainya itu selengkap-lengkapnya dibawa oleh UGM. Artinya yang terjadi itu adalah bahwasanya ini kita tunggu saja apa yang terjadi gitu. Jangan ada lagi penggiringan opini publik nih, ya kan? Setelah acara dari mungkin tidak menggiring, hanya menjelaskan bahwa ini nggak menjelaskan, ini menggiring publik mengatakan kok. Profesor mengatakan 99.99% fake. Itu dari mana dia bilang kata fake? Sedangkan dia nggak pegang namanya ijazah asli. Bang Ahmad, dari mana? Dari kajian lah. Dia nggak mau tunjukin ijazahnya. Jadi yang Anda muncul juga dari ditunggu KPU. kajiannya nggak ada katanya. Ada kan itu asal awalnya dari Bambang Tri itu kan ijazah itu resmi dari KPU kan bisa di-download. Nah, dari situ dianalisa. Nah, kalau analisa ini keliru misalnya, mana aslinya? Ada ribuan tumpukan dokumen bukti ya, tapi ijazah aslinya nggak pernah diperlihatkan. Itu satu hal. Yang kedua, saya mau luruskan tentang gelar perkara khusus. Gelar perkara khusus itu bukan membahas novum bukti baru, tapi mengevaluasi terhadap kinerja Bareskrim yang kemarin sudah melakukan gelar perkara dan hasilnya dihentikan penyelidikan itu. Kalau Roy Suryo Rismon itu membawa bukti, sebenarnya itu bukan bukti baru. Bukti yang saat Dumas sudah diajukan, tapi oleh Bareskrim tidak diperiksa. Kan Anda bilang novum baru dibuktikan. Nah, itu tidak diperiksa. Roy Suryo mengatakan, lihat pasal 41 KUHP. Saya lanjutkan. Kenapa itu tidak diperiksa? Kenapa itu tidak diperiksa? Kenapa Bareskrim hanya memeriksa bukti-bukti untuk menguatkan penghentian penyidikan? Sementara bukti-bukti baru Dumas dikesampingkan. Itu kita masukkan lagi. Yang kedua, ini kan Polda ini kan sebenarnya membangkang sama Bareskrim. Lah sudah ada gelar perkara khusus, belum keluar hasilnya. Oke lah, kalau putusan pengadilan belum ada. Gelar perkara khusus saja belum ada pengumuman tentang hasil dari gelar perkara khusus. Ini buru-buru dinaikkan ke penyidikan. Siapa yang pesan perkara ini? Yang kedua, sudah sesuai tadi kata Pak Arief. Iya, itu kan versi beliau, versi penasihat Kapolri, rasa pengacara Jokowi begitu kan. Versi saya begini, kita kalau mau fair ya, gelar perkara itu kita diundang, lihat mana buktinya. Dan sekali lagi kalau kita bicara bukti tentang pencemaran, tentang fitnah, orang mengatakan ijazah palsu, ada ijazah asli. Dan ijazah asli itu oleh Humas Polda Metro Jaya tidak pernah ada dikatakan. Bapak wartawan nanya, itu ijazahnya apa yang diserahkan oleh pelapor saudara Jokowi? Fotokopi. Dari mana dasar fotokopi bisa menaikkan penyelidikan ke penyidikan? Itu satu hal. Hal yang kedua adalah kita melihat bahwa ini akhirnya polisi ya bukan bekerja berdasarkan bukti, tata cara, prosedur, tahapan, tapi karena tekanan. Hati-hati loh Bang, ini tekanan dari mana? Iya, saya katakan ini tekanan. Ada buktinya apa? Uang proses di Biro Wasidik belum selesai kok ini tiba-tiba meloncat naik. Itu kan parameter. Kita ini kan gampang menilai sesuatu. Uang hukum acaranya sama, per Kapolrinya. Sampai kemarin saya debat sama kuasa hukum Jokowi. Katanya begini, kami kan tadinya protes, kenapa bisa ada tes laboratorium forensik pada ijazah yang tidak ada penyitaan. Dan kalaupun ada itu penyitaannya di tingkat penyelidikan, mana dasar hukumnya? Dia katakan, oh ada penyitaan di penyelidikan per Kapolri ini. Tapi faktanya ijazah saudara Joko Widodo tidak pernah disita oleh Bareskrim, hanya dipinjam. Bagaimana mungkin proses hukum lalu memeriksa dengan dasar pinjam? Yang ada di KUHP itu pinjam barang bukti tapi dilakukan bukan oleh penyidik gitu. Ini pinjam. Apa legalitas meminjam untuk sebuah proses yang besar? Ya, saya hanya mengatakan gini pada rakyat ya. Apa yang disampaikan oleh dia itu tadi, itu memang gaya dia. Selalu yang diterangkan pada rakyat itu adalah menyalah-nyalahkan aparat yang melakukan tugasnya. Tapi menanyakan dasar hukumnya. Ya dia itu kan nggak ngerti aturan apa yang dikerjakan oleh aparat. Saya ini yang bikin aturan itu dan saya itu pengawas, tahu apa-apa. Sebutkan tadi Pak, Kapolri berapa yang jadi dasar Pak? Saya itu yang bikin perkap, nggak usah pakai nomornya. Gini ya, nomor berapa? Tadi mengatakan kan ya, gelar itu khusus itu hanya intinya untuk mengkoreksi apakah kemarin benar apa tidak. Ya tidak hanya itu, gelar kemarin itu justru mencari bukti-bukti tambahan yang ada. Tapi ya ini karena ini nggak ikut kemarin itu ya. Saya itu di dalam ya. Dari pertama sampai yang terakhir. Dari situlah saya mendapatkan ya semakin terang benderang bahwa selama ini yang disampaikan oleh mereka itu mengenai penelitian yang katanya sahih gini. Bohong semua itu. Karena apa? Sampelnya itu adalah dari kopian. Kopian itu kok keliru ya. Dibandingkan kan beda. Karena tidak pernah menerima aslinya. Bukan itu, gini dengar dulu. Ini kan kopian ya. Ketika kita tanya kenapa kok kopian itu diperiksakan itu nggak valid. Ya salahkan dong yang mengopi itu. Itu waras nggak gitu loh. Jadi itu ya saya ingin gini aja. Saya menangkis ini ya karena ini yang disampaikan itu adalah selalu memframingnya. Aparat itu seakan-akan melanggar dititipi oleh Pak Jokowi dan sebagainya. Saya demi Allah ya, saya tidak minta Pak Jokowi. Tapi saya membela kebenaran.
Dan saya menyelamatkan rakyat dari cerita-cerita bohong, dari framing-framing ini untuk menantang aparat yang ada. Termasuk Jadi, juga kalau kemudian polisi melakukan hal yang tidak sesuai, Anda juga akan bersuara kan? saya bersuara kan. Saya kan kemarin itu ya sayangnya itu ya. Kemarin sayangnya saya mengatakan. Sayangnya gelar perkara itu dibagi menjadi 2. Gelar yang pertama itu menampung itu bukti-bukti. Yang kedua pendalaman itu dengan mendatangkan saksi dari UGM dan UI yang netral. Dari situlah saya melihat bahwa kebohongan selama ini yang ditebarkan oleh mereka itu terbuka. Contohnya misalkan si Rismon kan mengatakan bahwa itu skripsinya nggak benar ya. Tidak ada lembaran. Apa keterangan daripada UGM? Pak, yang seperti itu, yang ijazah seperti Pak Jokowi itu 50% kayak gitu Pak. Karena apa? Dulu mereka itu ngetik sendiri-sendiri. Jadi yang seperti Pak Jokowi nggak ada lembar pengesahan dan sebagainya itu ada 50%. Yang ada, terus yang kedua, Soe dan Su, kan berbahasakan oleh si Roy. Ternyata Pak, yang itu terjadi karena apa? Pada waktu itu dokter itu diterima tahun ini, kemudian pengukuhannya baru tahun belakang. Jadi yang mempunyai si jasa ada tulisannya Soe sama Su itu wajar Pak, itu bukan kejanggalan. Gitu. Bandi, contohnya kayak gitu. Jadi intinya ya kembali ya, apa yang disampaikan kemarin di gelar itu betul-betul saya melihat itu kebohongan dan selama ini yang ditutup-tutupi oleh Pak Rizal Surya untuk menyesatkan rakyat itu. Sehingga sekarang rakyat banyak terpengaruh. Bahkan teman saya sendiri ya, seorang profesor senior saya mengatakan kalau mau buktikan itu jangan gitu dong. Barreskrim kan seakan-akan sudah dikendalikan. Orang yang pinter saja terframing oleh itu, Pak. Ini yang harus diselamatkan. Ya, harus dibuktikan juga itu kan. Orang pinter berpikir begitu. Ya, jadi kalau kita lihat ya, kalau itu kan dibukanya perkara khusus itu permintaan TPUA ya. Memang ada pasal 41 KUHP itu kan, kalau udah novum baru bisa dibuka itu. Dan ada perkapnya juga gitu. Ini kan sudah diakomodir semua nih, ya kan? Udah nggak ada lagi permasalahan-permasalahan kalau setelah diakomodir itu. Ya ternyata kan ini kan kita lihat kan, saya berharap itu pada saat itu Pak Roy Surya dan kawan-kawan untuk membawa ijazah asli dari teman-temannya Jokowi, Pak Jokowi pada tahun yang sama, masuknya, lulusnya yang sama, dan wisuda yang sama. Ternyata tidak, yang dibawa itu fotokopi dari yang diupload oleh Dian Sandi, ya, itu yang diambil, itu yang dipakai Ella. Ya saya juga tahu, saya nggak kenal Ella, namanya Lela aja yang saya tahu itu. Ya kan, atau Lele sekalian. Ya kan nggak jelas gitunya kan, ternyata kenapa? Kan sudah dijelaskan oleh yang benar-benar ahli forensik itu, mengatakan kita yang namanya digital forensik kita nggak bisa untuk menilai itu barang yang analog gitu loh. Karena bicara analog itu adalah ilmu kimia dasar, ilmu kimia, ilmu fisika di dalamnya. Karena ada uji tinta, uji kertas gitu kan, dan sebagainya gitu loh. Ini sudah basic dasar gitu loh. Kedua, yang ditampilkan oleh UGM itu sudah jelas mengatakan tuh 20 bundal yang dia bawa. Itulah menguatkan kepada Barreskrim ini, oh ternyata seperti ini. Nah, jadi apa sih maksud tujuan mereka ini? Ya kan? Setelah itu mengadakan suatu konferensi pers dan mengatakan itu adalah kita yang paling benar. Apakah kita mengatakan yang paling benar? Haknya juga dong, Bang. Hah? Haknya juga dong. Ya memang itu hak, tapi ingat, ini adalah framing-framing yang dibuat untuk menciptakan opini publik yang negatif. Jadi nggak ada pesanan ya? Dari Tidak Jokowi, ada pesanan sama sekali. Kita ini mencari kebenaran. Coba ya, kita bisa lihat bagaimana Pak Jokowi datang sendiri nih untuk menyerahkan ijazahnya ke Barreskrim. Tolong dicek Pak. Ya. Betul kan? Nggak ada, ini aja Barreskrim nggak dipercaya gitu loh. Siapa yang akan dipercaya untuk negara ini? Oke. Semakin Nggak panas, ada lift. sepertinnya harus kita redam dulu ya. Oke, harus minum teh dulu kayaknya nih ya. Kita juga akan minta tanggapan Bang Ahmad. Ternyata tidak ada pesanan, nggak ada orderan begitu ya. Ya itu kan kata mereka. Kata mereka. Tenang Bang. Kalau gitu kita jeda dulu ya, Lip ya. Jangan lama-lama, saat lagi kami akan kembali untuk Anda. Monggo Bang, minum dulu Bang. Udah dari tadi. Ternyata iklan tidak membuat semakin tenang, malah semakin panas obrolannya begitu Ayah. Itu tadi kan off air, kita bawa on air aja, Lip. Silakan Bang Ahmad, mungkin ada tanggapan. Ya, lagi-lagi ya, kalau nggak ngerti langsung itu memang akhirnya halu. Misalkan proses gelar perkara khusus dasarnya KUHP, tidak. Kami itu mengajukan proses gelar perkara khusus, dasarnya adalah pasal 31 junto 33 Perkapolri nomor 6 tahun 2019. Dan itu tidak ada kaitannya dengan novum, tapi berkaitan dengan gelar perkara khusus kalau kasusnya itu menyita perhatian publik dan itu berasal dari aduan masyarakat. Dan memang TPUA sebagai pendumas, lalu layaklah kemudian kita mengajukan permohonan proses gelar perkara khusus. Itu dari sisi prosedur ya. Dari sisi substansi, memang tidak ada relevansi yang membahas novum.
itu membahas apa yang sudah dilakukan oleh Barreskrim dan dievaluasi melalui proses gelar perkara khusus. Makanya kemarin apa yang disampaikan oleh Juhandani Rajarpuro adalah repetisi. Apa yang dulu pernah dikompreskan, diulangi lagi. Makanya itu tidak ada kaitan dengan gelar perkara khusus yang ada novum baru dibahas. Enggak. Dan dari Roy Suryo, kenapa mengajukan apa yang mereka bawa sebagai penelitian itu? Karena sebelumnya ini sudah menjadi laporan Dumas tapi tidak diperiksa oleh Barreskrim. Berarti Anda juga masih mempertanyakan gelar perkara khusus ini masih belum memuaskan untuk bukan belum memuaskan, gelar perkara khusus belum ada hasil. Oke. Nah makanya kenapa Polda ya tadi kalau nggak ada pesanan ngapain buru-buru? Kayaknya udah kebelet ini Polda. Udah dibantah Bang, nggak ada pesanan loh Bang. Ya itu versi mereka. Saya menggunakan parameter tahapan sehingga kalau tidak ada pesanan mana mungkin bisa ini melompat. Itu satu hal. Yang kedua, lagi-lagi kalau kita bicara bukti nggak butuh 20 bundel, 100 bundel, 1000 bundel. Satu bundel saja ijazah asli, tunjukkan selesai. Dan pada kasus yang di Polda naik tadi, saya ulangi lagi. Bukti yang dibawa fotokopi. Begitu. Bung Andi. Aku aja iya Bang, nggak perlu banyak-banyak Iya, bundel Bang. kalau kita, ini kan sudah nih case-nya di Barreskrim ya. Kita sebenarnya Ini dijawab dulu Bang. menarik buat saya. Udah apa yang dijawabnya saya sudah jawab sama saya tadi sebetulnya. Ya kan? Itu kan hak beliau lah untuk mempertahankan argumen itu ya. Jadi intinya Hak beliau juga nggak punya argumen untuk menyangkal. ya, Gitu. jadi artinya begini ya kan, apa yang dikatakan itu dengan Roy Suryo sendiri mengatakan. Tadi kan di Perkap, sebenarnya pasal 41 KUHP itu kan mengatakan untuk novum baru dibuka lagi tuh. Gelar perkara yang sudah dilaksanakan. Saya berpatokan dari situ. Ya, apalagi Pak Roy Suryo pada saat itu juga mengatakan pada TV yang lain itu, saya punya nih, ditunjukkan. Baru dia main wayang. Kan Mungkin mau disimpan dulu kali Bang buat persidangan bagaimana Bang. bisa di saat itulah di Barreskrim itulah mestinya ditunjukkan. Kalau itu ditunjukkan, saya berharap pada saat itu dia membawa ijazah asli yang dikatakan punya Pronojiwol dan sebagainya. Ternyata itu ada fotokopi semua. Apalagi sebagai bahan elanya itu ada foto yang dia-upload di media sosialnya Dian Sandi. Dan sekarang mereka menggiring ke Dian Sandi sebagai sasarannya itu loh, gitu loh. Dijalakan oleh Dian Sandi itu. Kalau saya bilang kalau dia upload itu pasti juga Dian Sandi pasti kan juga sudah diperiksa juga untuk masalah itu kan, dari awal hingga akhir itu pasti semua akan diperiksa semua. Ya, apakah dia jadi tersangka kita nggak tahu, itu haknya penyidik ya kan. Yang jelas pada pasal 184 itu kan penyidik itu kan mempunyai dua alat bukti gitu loh, yang menuju ke tindak pidana itu ya kan. Apalagi juga di teman-teman Jokowi ya kan, terus sudah surat-surat yang diberikan itu dua alat bukti ya kan. Artinya begini, yang kita pengen lihat udah masuk ke proses penyidikan. Yang tadi Bang Philip sama Mbak Aya ngatakan kartu kuning gitu kan. Ya tinggal kita konsentrasi lah. Pihak Pak Roy Suryo konsentrasi apa nih? Ya, nanti kan mungkin minggu depan udah dipanggil satu persatu. Udah punya Bang mereka Bang, udah banyak Ya, katanya nggak apa-apa. Kan kita harus buktikan. Kalau kita ngomong omon-omon begini tapi harus dibuktikan. Tapi kok kan gitu. diragukan katanya bukti ya Bang? Oh itu kan hak mereka, makanya hari ini Pakai saya fotokopi. senang sekali kalau lawan debat saya jadi kuasa hukum Jokowi. Jadi representatif mewakili Jokowi. Hari ini ada dua narsum, bukan representasi Jokowi, tapi rasa-rasa pembela Jokowi. Itu satu hal. Ini bukan Yang yang kedua, kedua Pak. nih. Syarat Saya tegas. totalis Iya. 100% adalah pembela Jokowi. Karena tapi tidak punya yang legal benar. standing, bukan kuasa hukum. Kalau kita bicara kita tentang bicara proses kuasa hukum, berperkara, ya memang enggak. itu adalah kuasa hukum. Maka itulah yang punya legal standing bicara statement hukum. Tapi pernah melihat ijazah asli loh, Lah, itu Bang kan Andi? versi dia, maka tunjukkan di sini kalau pernah. Oke. Tunjukkan saja. Rakyat itu ya, mohon maaf kalau tadi rakyat katanya jangan bodoh-bodoh, saya juga minta rakyat ayo pintar seperti profesor yang dijelaskan oleh Pak Arianto tadi. Jadi meragukan, kenapa? Karena tidak lihat ijazah aslinya misalnya. Loh rakyat berhak untuk pintar, jangan bodoh. Nggak ada, wong ijazah cuma fotokopi jadi laporan kok jadi penyidikan. Aduh ini Saya pada setuju Polda kalau- loh kelasnya. Kalau rakyat itu pintar, Polda mengamati kelasnya. betul. Metro Jaya lagi. Jangan ada framing ya yang menggiring opini publik ingin merusak dan mengadu domba negara Cuman ini. pengen lihat katanya Bang. Hah? Ini adu domba ini juga framing sebenarnya. Ya, itu nanti di Polda Metro Oke, Jaya. Itu baik. kan kalau diminta Polda Metro Jaya disita atau dipinjamkan, Kasih ya. dikasih. Oke, baik. Satu, katanya dulu akan dikasih kalau pengadilan. Begitu di pengadilan, di NU. Jadi ini strategi aja biar barang itu nggak keluar. Oke. Di Solo akhirnya di NU. Ya nggak Singkat bisa saja, keluar Pak. lah ijazah Tinggal itu. waktu kita Pak Ari, singkat saja Pak. Cepat Kan kena, udah. lambat kena, gitu loh. Gimana nih? Saya hanya ngomong pada rakyat ya. Oke. Jangan Anda terpancing dengan guru yang bodoh ini. Karena guru ini membohongi pada publik semua mengenai kenyataan yang ada. Oke. Hasil gelar kemarin itu saya semakin terang benderang ya. Bahkan pihak Kompolnas pun pemerhati yang dari netral, ahli masing-masing mengatakan bahwa ternyata selama ini Dumas itu tidak mendapatkan
unsur pidana yang ada. Jadi sudah benar yang dilakukan oleh Bareskrim itu tadi. Dan kemarin ada 2 poin lagi yang saya lihat itu tadi ya. Bahwa ternyata apa yang selama ini dikatakan oleh si Roy Suryo katanya penelitiannya itu betul-betul ilmiah, itu bohong karena dia pakai metode sampel yang bukan asli. Sehingga itu oleh ahli pun dikatakan bahwa itu tidak benar, tapi dia masih ngeyel. Oke. Itu satu. Yang kedua, mengenai apa yang dituduhkan oleh si Resmond bahwa itu ada kejanggalan-kejanggalan itu oleh Gama yang menelurkan itu. Gama bersumpah kemarin tuh. Saya jamin Pak, ini Pak Jokowi adalah murid kami, mulai masuk pendidikan sampai tridharma dilakukan, ini bukti-buktinya. Masing-masing lengkap, mulai dari pinjaman di koperasi, pinjaman itu ada, semua ada. Dan akhirnya saya baru sadar bahwa oh ternyata ya selama ini yang digembar-gemborkan itu adalah benar dugaan saya dulu nggak benar. Nah kemudian saya hanya nyampaikan ya pengacara ini benci banget sama saya. Oh, begitu Pak. Itu tuduhan Pak. Benci nggak? Tuduhan enggak, itu kritik benar-benar cinta mungkin. Oke, silakan. Kita itu kritik fokus kepada objeknya. Kalau serang pribadi, mohon maaf setiap orang punya hak untuk membela diri. Karena saya dulu yang mengatakan. Jangan mengulangi kesalahan di Garuda lagi Pak. Mohon maaf Bapak. Tunggu. Saya yang pertama kali mengatakan bahwa laporan yang ada di Polda Metro itu bukan hanya sekedar pencemaran, tapi ujaran kebencian. Itulah yang dia nggak suka karena itu. Makanya dia memberikan. Tapi lagi-lagi dalam diskusi kami tidak menyerang masing-masing pihak personal ya. Terima kasih banyak Pak Arianto Stadi, terima kasih Bung Andi, Bung Ahmad. Waktu kami singkat, mohon maaf sekali. Diperpanjang sedikit tadi maksudnya Pak Ari adalah benci, benar-benar cinta. Nah, itu dia. Kalau gitu nanti. Benar-benar cinta ya. Terima kasih banyak Pak Arianto. Enggak katanya. Kita itu jangan di sini ya. Kita jangan bergurau ya. Kasihan rakyat Pak. Terima kasih Pak narasumber yang hadir. Saya Billy Pusyonaso. Saya Maria Segaf, kita berdua pamit. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Sampai jumpa.